Halo, selamat pagi Sobat Cimos. Berjumpa kembali dengan saya Carol dalam Health Talk Q&A tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan lambung pada penderita gangguan lambung, terkhusus pada bulan puasa ini. Nah, kita akan bahas langsung nih bersama pakarnya, yaitu Dr. Raymond S. Purwanta, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Halo Dr. Raymond, selamat pagi. Halo Mbak, apa kabar? Selamat pagi. Dok, luar biasa. Bagaimana dok? Kedengaran suara saya dok? Jelas Mbak, jelas. Baik, bagaimana dok kabarnya? Baik-baik, Mbak Karol juga baik kan? Nah, gitu dok. Di sini kami akan berbincang-bincang nih dok mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan lambung pada bulan puasa ini dok, terutama pada penderita gangguan lambung. Nah, di sini nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Cimas ya dok ya. Nanti boleh langsung dijawab ya dok. Oke, siap-siap. Baik. Oke, baik. Boleh kita mulai saja ya dok ya untuk pertanyaan pertama ya dok. Siap Mbak Karol. Baik, dok. Sekarang ini kan lagi musim puasa nih ya dok ya, lagi bulan puasa. Nah, ada pertanyaan dari Sobat Cihos yang sering ditanyakan, yaitu tips apa yang bisa diberikan untuk Sobat Cihos nih dok yang ingin menunaikan ibadah puasanya. Meskipun Sobat Cihos ini tuh mempunyai riwayat lambung nih, seperti mah, seperti itu dok. Oke. Sebelum saya menjawab, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya, ibadah puasa Ramadan kepada para sahabat Cihos yang saat ini sudah menjalani sekitar minggu ketiga atau minggu kedua ya, minggu kedua, minggu ketiga ya gitu ya. Tipsnya jangan takut. Justru tipsnya jangan takut untuk berpuasa. Karena beberapa studi menunjukkan pada pasien-pasien yang dengan gejala lambung atau misalnya MAH fungsional atau GERD fungsional justru malah membaik pada saat menjalani puasa Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena itu deh dengan melakukan puasa itu jadi makannya teratur gitu. Jadi yang dulunya suka makan cemilan jadi sekarang tidak makan cemilan lagi gitu. Syaratnya pokoknya mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Terus ya hindarin cemilan, terus mengatur pola makan yang baik, serta mungkin menghindari makanan-makanan yang bisa mencetuskan asam lambungnya naik lagi gitu. Mungkin gitu Mbak. Oke, berarti itu tipsnya dok ya, kita harus tetap menjaga uh, makanan kita gitu ya dok. Sambil Ya. kita nunggu pertanyaan dari Sobat Cios dari live nih dok ya, saya akan membacakan pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh Sobat Cios nih dok. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan kita dok, baik sahur maupun buka puasa untuk pasien dengan masalah lambung. Nah, biasanya kan kalau buka puasa nih dok, kita suka tertarik gitu ya sama yang santan-santan atau gorengan-gorengan seperti itu dok. Jadi apa yang perlu diperhatikan bagi sobat Cias nih dok dalam memilih makanan tersebut? Oke, prinsipnya untuk para sobat Cihos, istilahnya kita makanannya untuk orang berpuasa maupun tidak berpuasa dengan pasien gangguan lambung, memang kita harus menghindari makanan-makanan yang mencetuskan asam lambung. Contohnya misalnya makanan-makanan pedas, contohnya makanan-makanan yang mengandung asam, juga untuk kopi, serta makanan-makanan yang berlemak. Karena makanan-makanan itu akan mencetuskan atau membuat asam lambung kita akan menjadi makin tinggi gitu. Jadi mau dia puasa, mau nggak dia puasa, memang kalau orang yang punya gangguan lambung sebaiknya makanan-makanan itu dihindari gitu maksud saya. Mungkin itu jawaban saya. Nah, baik dok. Ini kita masih bertanya-tanya tentang apa namanya yang sering ditanyakan oleh sobat Cios lagi nih dok. Masalah lambung selain mah itu kan juga ada GERD, betul ya dok ya? Betul. Jadi sobat Cios masih suka bingung nih dok, apa ya bedanya antara mah dan GERD gitu. Nah, untuk terapi GERD, apakah seumur hidup dok? Oke, jadi sebenarnya begini, sering di masyarakat
semua gangguan lambung disebutnya MAH aja gitu, atau malah mereka sebutnya, oh ini saya GERD gitu. Mungkin saya harus jelaskan sedikit ya. Jadi ada perbedaan antara MAH dan GERD. MAH itu artinya memang dari bahasa Belanda yang memang artinya lambung gitu. Jadi artinya ada sesuatu atau ada masalah di lambung gitu. Misalnya lambungnya ada luka, misalnya lambungnya ada kuman gitu. Itu yang menyebabkan lambungnya jadi bengkak, inflamasi sehingga jadi terasa nyeri pada ulu hati. Sedangkan kalau GERD itu adalah penyakit gangguan asam lambung, di mana istilahnya asam lambung yang tinggi sampai akhirnya menjalar ke dada, sehingga seperti misalnya dadanya seperti terbakar, kemudian mungkin mulutnya terasa pahit terus-menerus, atau sendawa terus-terusan. Nah, itu gejala GERD gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa setiap orang nggak semua murni sakitnya GERD aja atau murni sakitnya MAH aja. Kadang-kadang memang mereka overlap dua hal yang dua penyakit itu pada satu orang gitu. Jadi gejalanya bisa tumpang tindih gitu maksudnya. Kira-kira itu sih sebenarnya. Nah, terus kalau apakah GERD itu seumur hidup? Nah, sebaiknya memang dicari penyebab GERD-nya ya. Maksudnya pengobatannya itu disesuaikan dengan eh, pencetusnya ya atau penyebabnya ya. Karena kalau ada GERD yang memang kita sebutnya gangguan organik, karena memang ada gangguan klep yang menyebabkan asam lambungnya naik terus sehingga klepnya karena klepnya nggak normal, nggak tertutup baik sehingga akhirnya asam lambungnya naik terus gitu. Tapi ada juga GERD yang memang dihubungkan dengan fungsional. Misalnya ada pencetus, oh salah makan. Oh misalnya ada gangguan pikiran, sehingga akhirnya GERD-nya sering kambuh gitu. Jadi kalau dibilang apakah bisa sembuh, tergantung fungsi ya. Tergantung penyebabnya maksud saya. Penyebabnya apa ya gitu. Dari situ kita bisa terapi sesuaikan dengan penyebabnya begitu. Jadi di situ bisa tahu deh gitu kapan dia mesti minum obat, kapan nggak perlu minum obat lagi gitu. Kira-kira begitu sih. Baik, Dok. Di sini ada pertanyaan langsung dari Sobat Cios, ya, Dok. Dari live kita nih, Dok. Untuk pertanyaan Hmm. pertama dari Double J Mom. Selamat pagi, Dokter Raymond. Izin bertanya, mungkin agak keluar nih dari tema. Hmm. Pertanyaannya adalah, apakah detox dengan jus itu bisa dilakukan? Kalau iya, berapa kali baiknya dalam 1 tahun, gitu, Dok? Detox ya. Ya, apakah detox dengan jus itu baik dilakukan? Detox dengan GERD maksudnya ya. Dengan jus itu pertanyaan itu dengan jus itu, Dok. Mungkin yang dimaksud dengan GERD kali ya. Jadi gini, kalau bicara detox banyak metode-metode atau kita sebutnya alternatif terapi gitu. Mereka memakai istilah detox. Detox tuh seperti kita sebutnya kan racunnya dibuang gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang kalau detox dihubungkan dengan GERD, kita lihat dulu fungsi kenapa ini penyebab GERD-nya tuh apa gitu. Maksudnya apakah memang gangguan fungsi gitu misalnya ada cuma salah makan atau yang istilahnya pencetus-pencetus yang menyebabkan GERD-nya tinggi. Lalu misalnya ada gangguan misalnya klepnya nggak bagus, nah itu mungkin itu bisa membantu gitu. Maksud saya kita lihat dulu yang disebut detox itu apa, itu obat, apakah itu bentuknya obat-obatan, apa bentuknya itu misalnya buah-buahan atau apa gitu. Saya pernah baca sih masalah ini gitu. Jadi memang banyak nih di pasaran ada alternatif gitu detox gitu. Tapi kalau boleh saya sarankan itu belum diuji gitu ya, belum ada pengujian klinisnya. Jadi kalau jadi saya belum bisa menyarankan 100% untuk itu gitu. Tapi kalau dari saya pikir kalau GERD mending dicari penyebabnya apa gitu. Mungkin itu jawaban saya. Meskipun dengan minum jus ya, Dok, ya berarti. Nah Detoxnya ya tuh itu dari deh. jus juga gitu. Kadang-kadang dihubungkan dengan minum jus ya. Sebenarnya, nah bagus juga tuh kalau dengan minum jus kan kita istilahnya
pada saat misalnya asam lambungnya lagi. Jadi kalau orang yang GERD memang dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Nah, mungkin dengan buah-buahan sehingga minum buah-buahan, makan buah-buahan atau minum jus gitu menyebabkan asam lambungnya kepake, sehingga mungkin bisa ngurangin gejala asam lambungnya. Cuman jangan lupa pemilihan buah-buahannya juga harus yang baik karena beberapa buah-buahan terutama yang mengandung asam ya, contoh misalnya jeruk itu mengandung asam, malah memicu gitu nanti asam lambungnya tinggi gitu. Jadi pemilihan buah-buahannya juga harus hati-hati gitu maksud saya. Mungkin itu sih jawaban saya. Baik, terima kasih dok. Di sini ada pertanyaan lagi dok dari Iqbal FR. Apa ciri-ciri asam lambung naik saat puasa? Ciri-ciri asam lambung naik ya. Jadi istilahnya kalau kita sebut gangguan asam lambung atau yang disebut GERD itu asam lambungnya itu begitu tingginya sehingga sampai akhirnya menyerang dada, Jadi dari lambung, dari ulu hati naik ke dada. Saat itu biasanya terasa orang seperti heartburn, seperti terbakar dadanya. Kemudian biasanya beberapa orang juga mengalami gejala asam lambung itu pahit pada lidahnya karena asam lambungnya naik ke atas gitu dan sering sendawa gitu. Nah, itu ciri-cirinya orang yang mengalami gangguan asam lambung atau yang kita sebut GERD gitu. Oke, baik gitu ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaannya dok ya. Beberapa pasien GERD pada siang hari sering kumat gitu dok, sampai ke bagian dadanya perih seperti terbakar. Lalu apakah ada solusinya dok jika sobat Cios ini mengalami hal seperti itu dok? Terus apakah kalau sobat Cios sudah mengalami seperti itu, apakah tetap bisa lanjut puasa dok? Nah, jadi ini memang pertama gitu ya, kalau ada gejala kambuh ya, mungkin kita bisa pikirkan apakah saat makan paginya atau ya maksudnya makan sahurnya apa terlalu banyak atau memang mungkin bisa dibantu pada saat kambuh. Kalau kambuh, pertama kalau misalnya kambuh, mungkin yang pertama kita bisa lakukan adalah dekatkan diri dulu dengan Yang Maha Kuasa gitu. Kita berdoa gitu, semoga kita bisa teruskan puasanya gitu. Tapi kalau memang seandainya sudah tidak bisa, ya mungkin saat itu bisa batal puasanya, tapi diberikan obat-obat misalnya obat-obat antasida atau minum air hangat supaya gejalanya berkurang gitu. Mungkin saran saya begitu. Nah, itu ada triknya nanti mungkin ada pertanyaan lanjutnya adalah pada misalnya pada pas masa sahur ya gitu. Kalau masa sahur kalau bisa makannya itu jangan apalagi kalau rencananya habis sahur mau tidur lagi gitu. Istilahnya jadi kalau bisa ada jeda waktu 1 jam, misalnya sholat subuhnya jam 4 gitu ya. Makan sahurnya kira-kira jam 3 gitu. Supaya bukan apa-apa, supaya ada waktu si lambungnya itu atau makanannya itu turun dulu ke bawah gitu, istilahnya turun dulu ke usus gitu. Sehingga habis itu kalau sudah turun ke usus sudah mulai dicerna sehingga tidak jadi beban. Jadi salah satu pencetus dari nyeri atau gangguan lambung itu karena banyaknya makanan yang di lambung yang belum turun ke bawah gitu, jadi masih tersimpan di lambung gitu. Nah, itu sebabnya kalau makan pada saat sahur jangan terlalu waktunya, jangan mepet-mepet, apalagi habis sahur terus mau tidur gitu. Habis sahur terus sholat kan bisanya mau tidur lagi gitu. Maksudnya itu jadi jangan mepet-mepet gitu. Jadi memang harus dibikin jeda waktu supaya makanannya sudah dicerna dulu ke bawah gitu. Cerna ke bawah maksud saya sudah dicerna ke bagian ususnya dulu gitu. Mungkin itu saran saya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Double Gismom lagi nih dok. Bagaimana tipsnya agar puasa lambung tidak sakit dan agar tetap bisa tahan sampai berbuka? Jadi kadang kalau sobat ini juga punya penyakit lambungnya dok ya. Jadi boleh dok dibagi tipsnya agar pada saat puasa jadi lambungnya nggak sakit gitu. Terus tetap bisa bertahan nih sampai pas buka puasa seperti itu dok. Ya, nah jadi sebenarnya tipsnya adalah pertama waktu misalnya pada saat sahur, tadi saya sudah ungkapkan ya, jadi pada saat sahur kalau bisa makannya jangan
mepet-mepet gitu istilahnya dengan waktu sholatnya, jadi makannya buru-buru gitu. Nah, pada pilihan makanannya kita maunya porsinya jangan sewajarnya aja sih sebenarnya begitu. Nah, terus pilihan makanannya kalau bisa jangan makanan yang pedas, jangan makanan yang asam, terus jangan makanan yang berlemak gitu. Karena itu semua nanti akan bikin kerja lambung kita akan lebih berat gitu. Dimana orang yang kalau udah punya gangguan lambung dengan kerja makanannya itu dengan makanan yang tipe-tipe seperti itu malah akan memperberat kerja lambung. Nah, terus kalau memang diperlukan, kalau memang dulu punya riwayat ada masalah lambung, sebaiknya memang mungkin bisa dibantu dengan obat-obatan. Salah satunya obatan antasida atau obat-obatan dengan proton pump inhibitor, di mana bisa diminum saat sahur dan saat buka. Nah, kalau memang masih sudah pilihan makanan sudah benar, terus udah minum obat juga tapi masih terus-terusan sakit, mungkin saya anjurkan untuk kontrol ke dokter. Mungkin ada perlu terapi khusus yang untuk membantu supaya puasanya bisa tuntas gitu. Mungkin itu saran saya. Oke, jadi dok ada pertanyaan dari Mima nih dok, atas nama pasien Mima. Jadi kalau penderita MAH juga itu kita tetap boleh ya dok minum obat MAH gitu ya selama puasa? Boleh. Jadi aman ya dok dikonsumsi setiap hari seperti itu dok? Boleh kalau memang sudah istilahnya sudah pilihan makanan sudah benar tapi masih tetap kambuh atau memang dulu punya riwayat penyakit mah, mungkin boleh juga diminum obat itu supaya untuk membantu supaya puasanya tuntas. Mungkin gitu. Baik. Dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Riko. Izin bertanya, apabila telat makan dan asam lambung naik ketika mau makan tetapi tidak bisa masuk dok, apakah itu ada cara untuk mengatasinya dok? Sebentar, putus-putus. Gimana Mbak? Oh ya baik, saya ulang ya dok ya. Hmm. Apabila telat makan dan asam lambung naik ketika mau makan tetapi tidak bisa masuk gitu dok makanannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya dok jika pasien mengalami hal seperti itu? Mungkin minum obat MAH dulu kali. Jadi langkah pertama mungkin minum air hangat dulu, lalu ditambahkan dengan obat MAH. Obat MAH yang tadi seperti saya bilang bisa golongan antasida atau golongan proton pump inhibitor, dan juga mungkin dibantu dengan obat-obat yang membantu gerakan usus ya, seperti golongan ondansetron, golongan metoclopramid. Itu akan bantu supaya ususnya bisa bergerak dan akhirnya bisa makan habis itu gitu. Baik, terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya. Betul tidak ya dok, apabila kita berpuasa itu membuat kondisi lambung kita itu menjadi baik dok? Nah, ini betul. Jadi, saya cut dulu. Jadi memang ini banyak sekali penelitian yang baru menunjukkan bahwa justru pada saat berpuasa lebih baik tuh kondisi orang yang tadinya sakit lambung atau sakit GERD, terutama yang fungsional akan lebih baik gitu. Kenapa? Karena pada saat berpuasa, jadi pola makannya kan memang diatur tuh. Istilahnya kalau zaman tidak puasa kan suka nyemil-nyemil gitu. Nah, sehingga ada yang namanya hormon gastrin. Hormon gastrinnya itu jadi keganggu pada saat puasa, justru hormon gastrinnya memang ditekan serendah-rendahnya, sehingga produksi asam lambungnya justru nggak terlalu banyak gitu. Ini memang memang tubuh butuh penyesuaian. Biasanya pada minggu-minggu awal memang mungkin masih belum stabil, tapi biasanya udah minggu kedua, minggu seterusnya dan minggu-minggu seterusnya, di mana tubuh sudah adaptasi, biasanya itu malah membantu. Maksud saya membantu artinya gejala lambungnya malah berkurang setelah itu gitu. Ya, mungkin itu jawaban saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, dok. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok ya. Dari Asnah nih, dok. Jadi, Ibu Asnah menyampaikan bahwa
ada mitos yang menyebutkan bahwa minum madu pada saat sahur itu baik sekali untuk penderita GERD dan dapat melumasi bagian lambung. Apakah ini akurat, Dok, secara medis? Nah, sebenarnya kalau bicara madu, madu itu mengandung glukosa. Secara kalau diminumnya secara tidak berlebihan, itu malah membantu, betul, karena dengan glukosa kan orang jadi menjadi lebih segar ya, apalagi pada saat lagi buka ya, lagi pada sahur ya gitu. Jadi itu sebagai kekuatannya dia. Tapi itu kita mesti pastikan madunya itu jangan madu yang maksudnya begini, kalau berlebihan ada madu yang asli, ada madu yang kita bilangnya tidak asli gitu. Yang tidak asli itu istilahnya gula doang. Jadi kalau gulanya berlebihan, ya malah tidak membantu, malah jadi istilahnya kenyang pada saat awal, tapi pas nanti tengah-tengah pada siang-siangnya lapar lagi gitu. Tapi kalau pada madu yang memang asli itu malah bisa bantu memang jadi lebih segar gitu. Prinsipnya madu itu bisa diminum, tapi harus pastikan madu itu madu yang asli gitu. Jangan madu yang cuman mengandung gulanya berlebihan gitu. Kalau mengandung gulanya berlebihan malah jadi saat itu kenyang, tapi ntar pas siangnya lapar lagi dan sakit lagi gitu. Jadi tetap harus melihat-lihat ya, Dok, madunya ini Ya betul. seperti itu ya, Dok ya. Betul, betul. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ada dari Nurmaladina. Jadi Sobat Cuas ini tuh mempunyai riwayat dispepsia, Dok. Nah, saat berpuasa, kenapa perutnya terasa sakit? Kemudian saat berbuka, makanan apa yang baik ya, Dok? Gitu. Nah, jadi sahabat ini punya riwayat dispepsia seperti itu, Dok. Jadi untuk orang-orang yang sudah punya riwayat dispepsia sebelumnya, mungkin dianjurkan untuk istilahnya mungkin minum obat dulu untuk pada saat sahur dan pada saat buka untuk bisa mengontrol asam lambungnya gitu. Nah, makanan apa seperti tadi yang kita sudah ungkapkan, jadi mesti menghindari yang pedas, mesti menghindari yang asam, atau jangan minum kopi, atau juga makanan yang terlalu berlemak gitu. Nah, pada saat buka, mungkin saya anjurkan gitu. Jadi kan memang pada orang yang punya riwayat dispepsia, jadi kan sudah puasa nih, kira-kira sekitar 14 jaman tuh kalau udah puasa kan. Nah, itu kan lambung dari kosong banget, tahu-tahu kita mau makan gitu. Nah, kalau menurut saya jangan langsung sekali makan kenyang gitu. Jadi jangan seperti orang kita bilangnya orang kalap gitu yang langsung aduh balas dendam nih, belum makan gitu, mau balas dendam langsung gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi pas buka pertama yang dilakukan mungkin minum air hangat. Minum air hangat dulu. Habis itu mungkin bisa makan buah-buahan yang istilahnya bisa nguatin. Contohnya kurma ya. Bisa makan kurma dulu biar agak lebih istilahnya masuk dulu sedikit. Nah, baru dah setelah itu kita makan makanan yang makanan utamanya. Waktu makan utama juga seperti itu, jangan sekaligus kenyang, tapi sebaiknya kalau orang yang punya dispepsia sedikit-sedikit, tapi nanti boleh sering gitu, boleh berulang gitu istilahnya. Jangan sekaligus kenyang karena salah satu pencetus orang nyeri adalah tekanan dalam lambungnya sendiri gitu. Kalau lambungnya kepenuhan, jadi nyeri juga gitu maksud saya. Oke, baik, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak F. Budiman. Sebaiknya kalau mau periksa atau cek ke rumah sakit untuk pemeriksaan lambung itu baiknya berapa bulan sekali ya, Dok ya? Kemudian tes apa yang dipilih ketika melakukan check up seperti itu, Dok? Jadi kalau ditanya berapa lama sekali, berapa bulan sekali, tergantung kondisi masing-masing, Pak. Kita mesti pastikan dulu penyebab masalah di lambung Bapak itu apa. Misalnya apakah tadi saya sudah ungkapkan, ada beberapa memang gangguan lambung itu karena kelainan fungsi. Ada juga kelainannya karena kelainan organik atau sebutnya kelainan struktural. Kalau memang istilahnya orang sering masalah di lambung, mungkin pertama biasanya dokter-dokter dari dokter penyakit dalamnya atau dokter umumnya ataupun kami dari bagian gastro
kami akan coba memberikan beberapa terapi obat-obatan dulu. Tapi kalau setelah obat-obatannya istilahnya masih terasa nyeri, biasanya kita akan anjurkan untuk melakukan endoskopi, diteropong gitu, mau lihat ada luka nggak lambungnya, ada kuman nggak lambungnya, menyebabkan kok nggak sembuh-sembuh gitu istilahnya. Nah, itu tergantung kondisi masing-masing. Ada yang disuruh kontrol setiap sebulan sekali, ada setiap kontrol setiap 2 minggu sekali, tergantung kondisi masing-masing pasien sih sebenarnya begitu. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hari S. Selamat pagi dokter, saya pernah baca bahwa puasa Senin Kamis sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Kenapa bisa begitu ya dok? Berarti Bentar. jika gimana? Proses apa Mbak? Oh maaf dok, saya ulang ya dok. Saya pernah baca bahwa puasa Senin Kamis sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu jika kita berpuasa sebulan penuh harusnya lebih sehat ya dok gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Hari S. Dok. Iya, terima kasih Bapak Hari. Jadi memang puasa Senin Kamis ataupun puasa misalnya puasa yang sebulan penuh, pada dasarnya pada saat puasa memang kita harus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, di mana kita lebih sabar gitu, lebih tenang gitu. Jadi kalau seperti tadi beberapa penyakit lambung atau penyakit mah itu berhubungan dengan jiwa, Pak. Kalau jiwanya nggak tenang, seringnya juga yang terjadi sering ada gangguan pencernaan, misalnya sakit mah atau gangguan GERD, itu juga dihubungkan dengan jiwa. Itu sebabnya dengan berpuasa, mau dia Senin Kamis ataupun pas sebulan penuh, itu sebenarnya melatih jiwa kita gitu, istilahnya nggak cepat marah, mengelatih emosi kita gitu. Jadi dengan itu pencernaan kita juga jadi lebih baik begitu maksud saya. Mungkin itu jawaban saya sih. Kemudian apakah ada potensi dok bisa terkena asam lambung jika anak-anak yang baru mau belajar gitu dok menunaikan ibadah puasa. Jadi sebelumnya mungkin belum pernah menunaikan ibadah puasa seperti itu dok ya. Terus dalam bulan puasa ini anak-anak ini ingin mencoba nih untuk melakukan bagaimana ya setelah kita puasa. Nah, apakah itu ada potensi dok bisa terkena asam lambung? Nah, kalau ditanya seperti itu, saya cuma bisa bilang ya memang untuk anak-anak kan mereka punya batas masing-masing ya. Istilahnya ada yang puasa setengah hari. Jadi memang sebelum puasa penuh sebaiknya puasa setengah hari dulu. Istilahnya kita mau latih dulu lambungnya anaknya itu kuat apa enggak gitu. Dalam hal ini kalau tergantung kondisi masing-masing setiap orang, setiap anaknya itu sendiri gitu. Kalau memang sudah agak dewasa, mungkin kita bisa lanjutkan untuk puasa penuh. Tapi untuk anak-anak usianya masih kecil, sebaiknya puasa setengah hari dulu. Dan setahu saya memang ibadah puasa ini memang ditujukan kepada memang istilahnya anak-anak atau orang-orang yang memang kita anggap sudah yang sehat gitu. Kalau memang kebetulan anaknya sakit, ya jangan dicoba-coba untuk puasa gitu maksud saya. Mungkin itu saran saya. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erlina. Jadi untuk pasien COVID yang memiliki penyakit asam lambung, apakah tetap boleh berpuasa dok? Meskipun gejala COVID-nya itu ringan, apakah ada hubungannya dok antara COVID dengan GERD gitu, atau dengan lambung? Nah, kalau sekarang sedang sakit, menurut saya sih jangan dipaksain puasa ya gitu, karena memang istilahnya kita pengen waktu sakit tuh kita pengen imun kita kembali lagi, apalagi penyakit COVID ya, dimana pada saat puasa istilahnya jadi asupan makanannya kurang gitu. Baiknya jangan, kalau lagi dalam keadaan sakit memang tidak dianjurkan untuk puasa gitu aja sih sebenarnya gitu, terlepas sakitnya apa gitu. Tapi kalau dipikir ke COVID, ya apalagi COVID, maksudnya yang kita minta imun kita naik, dan ada dan COVID itu ada beberapa obat-obatan. Nah kan nanti ada beberapa obat atau vitamin yang malah bisa mengiritasi, maksudnya kalau perut kosong jadi bisa mengiritasi gitu. Jadi sebaiknya menurut saya sih jangan puasa kalau lagi sakit ya.
Meskipun penyakitnya ringan juga kalau lagi sakit lebih baik nggak usah puasa gitu ya dok ya daripada Baiknya begitu karena memang biar memicu biar sembuh dulu, penyakit iya. lambung. Oke, baik dok. Mm-mm. Di sini ada pertanyaan lagi dok dari Fajar Nugraha. Izin bertanya, apakah ada hubungannya dok panas dalam di mulut dengan gangguan lambung gitu dok? Nah, oke, jadi ini seperti yang tadi saya ungkapkan, kalau panas dalam di mulut itu sepertinya itu gejala GERD atau gastroesophageal reflux. Jadi asam lambungnya yang naik ke atas. Jadi rasanya tuh seperti di lidah. Ada beberapa orang rasanya seperti pahit, ada beberapa orang rasanya seperti metalik ya, seperti metalik itu seperti makan tembaga gitu, metalik gitu, seperti kayak gitu. Nah, itu semua dari asam lambung yang naik ke atas gitu. Nah, balik lagi kalau GERD, kenapa nih penyebabnya? Masalah klep kah atau masalah istilahnya gangguan salah makan kah yang menyebabkan GERD-nya naik gitu. Mungkin itu jawaban saya, Mbak. Baik dok, kita lanjut pertanyaannya dari AJ. Jadi makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MAH? Mungkin ini tadi sudah pernah diungkapkan juga. Jadi hindarin Ya, yang pedas, hindarin kopi, hindarin makanan yang asam, sama makanan yang berlemak. Nah, bicara makanan berlemak ini memang tricky ya. Tricky maksudnya begini, misalnya mau makan ayam gitu. Kulit ayamnya jangan dimakan, daging ayamnya masih boleh dimakan. Terus misalnya mau makan daging tapi lemak dagingnya jangan dimakan, tapi dagingnya sendiri masih boleh dimakan. Nah, terus hindarin mungkin susu ya, karena susu kan kalau memang harus minum susu, cari susu yang low fat supaya lemaknya nggak banyak gitu. Karena orang-orang yang gangguan lambung, kalau makan lemak berlebih, itu akan ada di lambung cukup lama sehingga akhirnya mencetuskan gangguan MAH-nya kambuh lagi gitu maksudnya. oke. Baik dok, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Diana Fauzia. Jadi bagaimana cara kita saat asam lambung itu kambuh, tapi kita tidak cemas gitu dok. Jadi apa ya yang perlu dilakukan pertama kali ketika ketika kita merasa asam lambung kita kambuh nih, tapi mungkin kita langsung cemas ya dok ya, langsung kayak panik seperti itu dok. Apakah ada cara lain dok untuk mengatasinya seperti itu? Tipsnya jangan panik dong gitu. Kalau panik ya tentunya jadi makin berat kondisinya gitu. Pertama jangan panik, terus apalagi pada saat sekarang yang lagi bulan puasa, kita mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa supaya nggak cepet-cepet panik, nggak cepet-cepet banyak pikiran yang negatif, pikiran harus positif. Apa tipsnya adalah hati yang senang adalah obat gitu. Jadi mesti senang-senang aja, nggak boleh banyak pikiran yang negatif gitu. Jadi meskipun kita lagi di kampus itu dok, ya kita harus seneng gitu ya dok ya biar Iya, pikirannya mungkin positif meredakan gitu. aja gitu. Iya gitu. Oke. Pikirnya santai-santai aja lah, jangan yang berat-berat. Tapi tetap aja panik sih dok biasanya kalau kayak gitu kan kadang "Duh, ini gimana ya kita jadi kepikiran terus ya itulah caranya gimana ya dok ya biar kita tetap nggak panik Ya, gitu. mungkin ya seperti saya bilang, coba kelola stresnya sih menurut saya gitu. Oke. Kalau udah bisa dikelola, tapi kalau memang belum bisa dikelola stresnya, mungkin kita perlu bantuan dokter gitu untuk memberikan beberapa obat untuk anti panik, obat penenang gitu. Mungkin kalau memang diperlukan seperti itu gitu. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Asma. Pamannya itu adalah penderita asam lambung, jadi waktu puasa tidak ada masalah nih dok. Jadi waktu puasa bapak pamannya Ibu Asam ini tidak mengalami penyakit seperti apa, mungkin ya tidak perih gitu ya perutnya. Tetapi pada saat berbuka puasa asam lambungnya terasa naik dok. Apakah ini ada kesalahan makanan atau minuman yang dikonsumsi ya dok? Nah ya, jadi pas puasa normal, tapi begitu masuk makanan terasa nyeri atau terasa nggak nyaman. Itu seperti tadi saya bilang, mungkin pada saat puasa 14 jam itu kan lambung kosong banget tuh.
jangan langsung makan yang berat gitu. Kalau tadi saya udah ungkapkan, minum air hangat dulu nomor satu. Habis minum air hangat, makan kurma dulu atau makan buah-buahan yang istilahnya tidak mengandung asam untuk supaya mengenalkan lagi makanan ke dalam, masukin makanan lagi ke lambung gitu. Nah, baru setelah beberapa saat baru boleh makan besarnya gitu. Kalau itu sudah dijalankan tapi masih tetap nyeri, mungkin artinya mungkin ada bantuan obat-obatan, contohnya obat-obatan antasida untuk bantu supaya pas makannya itu bisa 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 baik gitu istilahnya. Oke. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Bapak F. Budiman. Apakah berolahraga seperti gym dan jogging pada saat puasa dapat menyebabkan asam lambungnya naik dok bagi penderita GERD? Jadi kalau kita lagi olahraga nih dok, seperti gym atau jogging gitu, sedangkan kita lagi puasa nih dok, apakah kalau kita melakukan hal tersebut itu bisa memicu asam lambung kita tuh semakin naik bagi penderita GERD gitu? Pada dasarnya orang yang GERD, mau dia lagi puasa, lagi nggak puasa pun tidak menyebabkan, maksudnya tidak dilarang untuk melakukan olahraga. Silakan melakukan olahraga. Cuman memang mungkin kalau lagi pada saat puasa mungkin olahraganya jangan seperti semaksimal tidak puasa ya gitu kan, karena kan setelah olahraga biasanya orang haus gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Istilahnya kalau memang mau olahraga pada saat puasa, sewajar-wajarnya aja gitu. Jangan sampai terlalu lelah, sampai kehausan, akhirnya malah istilahnya pengen minum. Nah, pada saat pengen minum, jadi perutnya berasa nggak nyaman nih. Aduh, sebenarnya ya gitu. Jadi ada gangguan lambungnya itu karena mungkin terasa lapar atau terasa haus karena yang energinya banyak dipakai pada saat olahraga gitu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari beberapa sobat sales nih. Kita sudah bikin listnya juga dok. Untuk pertanyaannya adalah, pasien GERD ada yang mengalami gejala sesak nafas atau nafas berat nih dok tiap tarik nafas. Nah, saat berpuasa terasa haus sekali dan asam di tenggorokan sampai ke rongga mulut keluar lendir asamnya. Bagaimana ya dok tipsnya agar tetap bisa berpuasa jika sobat sales mengalami hal seperti itu? Nah, ini kalau dengar ceritanya artinya pada saat itu GERD-nya lagi kambuh-kambuhnya nih gitu. Kalau menurut saya, kalau memang sudah berat banget, tidak, maksudnya pas lagi udah serangan banget, udah nggak enak banget dadanya gitu, itu kadang-kadang bikin tambah panik kan gitu, tambah nggak nyaman kan gitu. Mungkin pada saat itu terpaksa ya Pak, hari itu puasanya mungkin bisa dibatalkan gitu, istilahnya kita anggap lagi sakit kan gitu. Jadi mungkin minum air hangat, terus ditambah obat-obatan untuk mengontrol asam lambungnya gitu. Ya mungkin itu jawaban saya sih. Jadi maksudnya mungkin ya triknya gitu juga, mungkin pada saat sahurnya makannya jangan yang terlalu berat-berat, yang tadi seperti kita udah ungkapkan, jangan yang terlalu manis, jangan terlalu banyak berlemak, sehingga pada saat pasar udah puasanya itu istilahnya nggak kambuh gitu. Mungkin jawaban saya seperti itu gitu. Baik dok, di sini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Diana. Yang biasanya pertanyaannya juga sering menjadi pertanyaan anak-anak muda sih dok. Jadi karena kan kita suka dalam tanda kutipnya insecure gitu ya dok ya, kalau punya badan yang berlebih mungkin ya dok. Jadi apakah kalau kita mempunyai riwayat asam lambung itu kita bisa mengikuti program diet gitu dok? Ini pertanyaan juga yang sering menjadi pertanyaan bagi kaum muda sih dok. Ya gitu ya. Jadi ini memang seperti kita sebutnya seperti lingkaran ya. Lingkaran maksud saya begini. Orang yang berat badan berlebih itu membuat klepnya itu. Jadi kita di antara esofagus atau kerongkongan ke lambung itu ada klep. Nah, klepnya orang-orang yang badannya berlebih itu suka kejepit. Nah, karena kejepit itu menyebabkan asam lambungnya yang naik gitu. Nah, jadi memang orang yang sakit GERD
atau ya orang sakit GERD, memang kita anjurkan untuk menurunkan berat badan. Caranya bagaimana menurunkan berat badan? Nah itu kalau menurut saya menurunkan berat badan jangan diet yang tidak ada supervisinya gitu. Sebaiknya memang harus disupervisi gitu. Sama dokter, bisa minta bantuan dokter gizi, mesti minta bantuan dokter penyakit dalam untuk supaya dietnya sukses gitu. Karena ya seperti saya bilang beberapa terapi, maksudnya beberapa GERD itu atau penyakit lambung itu memang disebabkan karena berat badan yang berlebih gitu. Nah, memang ada juga kalau sudah dietnya sudah dikoreksi, terus kedua mungkin melakukan olahraga yang teratur, tapi masih tetap gemuk, mungkin ada metode namanya bedah bariatrik, di mana saat itu kapasitas lambungnya dipotong gitu, istilahnya dikecilin sehingga bisa menurunkan berat badan tuh, bisa mengurangi juga gejala asam lambungnya atau gejala lambungnya itu sendiri gitu. Tapi itu langkah yang terakhir ya. Langkah pertama artinya harus diet yang benar. Langkah kedua artinya melakukan dengan olahraga yang teratur supaya itu bisa dilakukan dulu sebelum melakukan tindakan yang invasif. Mungkin itu jawaban saya, Mbak. Baik dok, kita ada pertanyaan satu lagi, masih boleh ya dok ya? Jadi ketika kita sedang rutin minum obat nih dok 3 kali sehari, tetapi kita tetap mau berpuasa nih dok. Jadi kapan waktu yang baik untuk meminum obat tersebut di saat bulan puasa gitu dok. Jadi kita harus tetap minum obatnya itu selama 3 kali sehari. Sedangkan kita lagi puasa itu bagaimana ya dok? Nah, beberapa obat-obatan memang harus diminum 3 kali sehari. Kalau pada puasa gimana, kan bingung kan, waktunya kan jadi berbeda kan. Nah, biasanya yang dianjurkan pada saat sahur, terus pada saat berbuka, dan pada saat misalnya jam 10 atau jam 11 malam. Jadi tetap bisa puasa gitu. Tapi yaitu pada sahur, buka, atau jam 10 dan 11 malam gitu. Jadi waktunya nggak ganggu puasanya gitu. Oke, jadi tetap ada jamnya dok ya? Oke, baik dok. Jika ada pertanyaan lagi dari sahabat Chelsea yang mungkin belum tersampaikan ya dok ya, nanti boleh langsung saja konsultasi di Ciputra Hospital dengan Dr. Raymond. Dr. Raymond ada jadwal di hari Rabu dan Jumat dari jam 10 sampai jam 12 begitu ya dok ya? Betul ya dok jamnya? Oke, ya, terima kasih kepada Dr. Raymond atas tipsnya dalam menjaga kesehatan lambung yang sudah di-share kepada Sobat Cihos, terutama pada bulan puasa ini. Ya, semoga bermanfaat ya dok bagi Sobat Cihos ya dok ya. Terima kasih. Semoga puasanya tuntas ya, udah tinggal seminggu lagi, udah mau Lebaran nih. 2 minggu lagi Lebaran. Minggu lagi. Oke, terima kasih ya Dr. Raymond atas tipsnya. Ya, sama-sama.